Pada chapter kali ini, cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 257 akan melanjutkan pertarungan Sukuna melawan Yuji. Dan kali ini kita akan melihat lebih banyak aksi hebat Yuji dengan awakening-nya dalam mengalahkan Sukuna. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 257 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown part 29. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal chapter ini, kita langsung diperlihatkan sedikit flashback Sukuna dengan Uraume setelah Sukuna berhasil mendapatkan tubuh Megumi. Di sini, Uraume bertanya kepada Sukuna, sebenarnya siapa dan apa Itadori Yuji itu? Sukuna pun menjawab bahwa dia, Yuji Itadori, adalah anak dari Kenjaku. Namun dirinya tidak tahu Yuji adalah anak dengan tubuh Kenjaku yang mana. Lalu Uraume pun berkata, waktu pertarungan Sukuna dengan Yuji setelah mendapatkan tubuh Megumi, dirinya, Uraume, merasakan hal yang mirip dengan Sukuna. Dan menurut Uraume, Yuji itu memiliki kekuatan yang terlalu besar untuk sebuah cangkang kosong yang masih menyisakan jejak kekuatan Sukuna. Lalu Sukuna pun menjawab kalau semua itu adalah rencana Kenjaku, karena tidak mungkin dia meninggalkan anak tersebut tanpa alasan. Dan menurut Sukuna, kemungkinan besar Kenjaku dengan tubuh yang lain memiliki hubungan dengan orang yang dikatakan sebagai reinkarnasi kembarannya, sehingga menghasilkan Yuji yang juga bisa memiliki jiwa yang sama dengan kembarannya. Jadi mungkin bisa dikatakan bahwa secara langsung ayah Yuji adalah reinkarnasi dari kembaran Sukuna, dan Kenjaku dengan tubuh Kaori Itadori menikahinya, sehingga lahir Yuji dengan jiwa yang mirip dengan saudara kembarnya yang menurun dari ayahnya. Kemudian lanjut ke komiknya. Mendengar hal itu, Uraume pun terkejut dan bingung. Sukuna pun menjelaskan lagi kalau dulu saat di rahim ibunya, dia menolak takdir untuk lahir sebagai anak kembar. Dan karena itu, sebelum dirinya merasa lapar, dia langsung memakan kembarannya di dalam rahim ibunya. Dan karena itu setelah kematian saudara kembarnya, jiwanya pun mengalami siklus bereinkarnasi dan menjadi seseorang yang kemudian bersama dengan Kenjaku yang menghasilkan Yuji, yaitu ayah Yuji Itadori sendiri. Selain itu, Sukuna juga mengatakan fakta bahwa Yuji sebenarnya terlahir sebagai player dari Culling Game, dan Yuji juga memiliki alat terkutuk yang disegel di dalam dirinya. Mendengar itu, Uraume pun sedikit terkejut mendengarnya, dan kemudian dia pun bertanya-tanya dalam dirinya bahwa apakah itu berarti Yuji memiliki potensi kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya yang setara dengan Sukuna. Kemudian setelah flashback, scene pun kembali ke pertarungan Yuji. Di sini setelah Yuji berhasil awakening dan meninju Sukuna dengan Black Flash, Sukuna pun berhasil bertahan, dan mereka berdua pun kemudian kembali bersiap-siap dengan kuda-kudanya untuk bertarung. Setelah bersiap-siap dengan kuda-kudanya tersebut, Sukuna langsung melemparkan tebasan ke arah Yuji hingga meleset melukai pipi sebelahnya. Namun walaupun terluka, Yuji tetap tidak bergeming dan langsung menyingkirkan tangan Sukuna dan meninju perutnya dengan Black Flash. Selain itu, saat Sukuna akan menyingkirkan tangan Yuji, dengan cepat Yuji pun kembali menghajarnya dengan Black Flash-nya lagi. Dan walaupun begitu, Sukuna masih tetap bertahan. Dan setelah serangan tersebut, Sukuna langsung melempar jatuh Yuji. Dan saat Sukuna mengejarnya, Yuji pun dengan cepat mendapatkan keseimbangannya dan langsung memegang sebuah pilar batu. Tapi ternyata dengan kekuatan barunya, Yuji langsung memotong pilar tersebut dengan kekuatan yang sama yang dimiliki Sukuna. Di sisi lain, Sukuna yang melihat itu sedikit terkejut karena Yuji bisa menggunakan teknik yang mirip dengannya, yaitu Mizushi atau Cliff dan Dismantle. Dan di sini juga dijelaskan oleh narator bahwa saat ini Yuji telah memiliki dua teknik kutukan. Pertama adalah teknik manipulasi darah, yang mana telah dia dapatkan setelah memakan sisa rahim terkutuk saudara Choso dari rahim terkutuk nomor 4 sampai nomor 9. Dan teknik kutukan yang kedua adalah teknik Mizushi atau Cliff dan Dismantle, teknik yang mirip dengan Cliff Sukuna yang terukir di dalam dirinya dari tubuh jelmaan Ryomen Sukuna. Yang mana teknik ini dipaksa muncul setelah Yuji melakukan awakening dengan Black Flash-nya saat meninju Sukuna. Lalu masih di pertarungan, setelah memotong pilarnya, Yuji langsung melemparkannya ke arah Sukuna. Tapi dengan tendangannya, Sukuna langsung memotong-motong pilarnya dan membuat tangan Yuji terluka saat ingin menangkap kakinya. Lalu karena Yuji berhasil menangkap kakinya, dia langsung mencoba untuk memotong kakinya dengan teknik Mizushi-nya yang dimiliki Yuji. Tapi di saat yang sama, Sukuna juga langsung melemparkan tebasan ke arah Yuji.
Namun sayangnya lagi-lagi Yuji tidak bergeming akan tebasan Sukuna tersebut, dan dia langsung kembali memberikan pukulan Black Flash ke arah tulang rusuk Sukuna. Dan di sisi lain, kaki Sukuna yang terkena tebasan Mizushi milik Yuji langsung disembuhkan dengan kutukan pembalik. Kemudian masih di saat yang sama, Sukuna merasa walaupun Yuji menggunakan teknik yang sama dengannya, tapi tetap ada perbedaan di tekniknya tersebut karena perbedaan era dan penyihir yang menggunakannya. Dan Sukuna juga menganggap kalau output energi kutukan Yuji pada teknik Mizushi-nya juga rendah, dan itu karena dia baru saja mempelajarinya. Dan menurutnya yang lebih bermasalah saat ini adalah indera Yuji yang sangat tajam. Kemudian, sebelum pertarungan berlanjut, Shin pun kembali memperlihatkan flashback perbincangan Gojo dengan Ino di tempat Shoko setelah kebebasan Gojo. Di sini Ino meminta izin dengan Gojo dan teman-teman dekat Nanami lainnya untuk menggunakan senjata kutukan Nanami. Tapi walaupun begitu, langsung Gojo memperbolehkannya melakukan apapun tanpa dia bertanya. Tapi walaupun begitu, Ino merasa tidak enak karena Gojo adalah teman lama Nanami dan dia lebih tahu Nanami daripada dirinya menurut Ino. Namun Gojo menganggap seharusnya Ino yang lebih tahu Nanami, karena setelah lulus dari Jujutsu dan keluar, Ino lah yang sering bertemu dengannya sebelum akhirnya Nanami kembali lagi ke Jujutsu. Di sisi lain, Ino merasa kalau Gojo lebih santai dari yang dikira. Dan sambil mengingat perkataan orang-orang terdekat Nanami, yaitu Shoko dan Ijichi, Gojo pun berkata kepada Ino kalau sudah pasti seharusnya orang yang Nanami percaya adalah Ino sendiri. Dan setelah scene flashback itu, Shin pun kembali ke pertarungan. Di sini Ino langsung memanggil roh naganya untuk menyerang Sukuna, dan naga tersebut langsung menabrak Sukuna saat berada di udara. Tapi walaupun begitu, Sukuna tetap bertahan dan berhasil memotong naga tersebut. Dan pada saat itu, Ino pun langsung berlari ke arah Sukuna dan langsung menyerangnya tepat saat Sukuna mendarat dengan pedang tumpul Nanami. Tapi sayangnya serangan tersebut mudah ditahan oleh Sukuna dengan kakinya. Dan ternyata di sisi lain, saat Sukuna menahan serangan Ino, Sukuna sudah menyadari kalau Yuji akan menyerangnya. Dan Yuji pun langsung meninju Sukuna dengan Black Flash-nya. Di sini Sukuna berhasil menahannya dengan tangan. Dan di sini juga Sukuna mulai merasa terkejut karena Yuji telah bisa melakukan tinju Black Flash berkali-kali seperti bukan masalah. Dan Sukuna bertanya-tanya apakah Yuji saat ini berniat sejajar menandinginya. Dan serangan itu pun membuat Sukuna terdorong keluar bangunan gedung. Kemudian di sisi lain, ternyata di sini Ino sudah tergeletak terkena tebasan Sukuna dan hanya berbaring beristirahat. Lalu kembali ke pertarungan Sukuna. Di sini saat Yuji mengejar Sukuna, tiba-tiba lantai pijakan pertarungannya pun langsung dihancurkan oleh Sukuna dengan tebasannya. Dan saat Yuji mendarat dengan cepat, Sukuna langsung meninjunya. Namun tinju tersebut berhasil dihindari oleh Yuji dengan menangkap tangan Sukuna, sehingga hanya sedikit melukai perutnya saja. Kemudian karena Yuji menangkap tangan Sukuna, dia pun langsung meninju melemparnya ke tembok. Tapi setelah itu sesaat dirinya terdorong ke tembok, Sukuna langsung melemparkan banyak tebasan ke arah Yuji. Namun saat melihat Yuji, Sukuna pun benar-benar terkejut, melihatnya tidak bergeming saat terkena serangan-serangan tebasannya, dan tetap melakukan kuda-kuda meninjunya. Dan karena Yuji dapat bertahan dari tebasan Sukuna, dia langsung kembali meninju perut Sukuna dengan Black Flash-nya hingga tembok di belakang Sukuna hancur. Tapi di saat yang sama, saat sedang tertinju, Sukuna pun langsung menangkap muka Yuji dan menebasnya kembali. Namun lagi-lagi, tanpa gentar, Yuji langsung kembali menghajar wajah Sukuna dengan Black Flash-nya lagi, hingga membuat sebelah wajah kanan Sukuna terluka. Walaupun wajah Yuji juga ikut terluka akibat tebasan Sukuna. Dan pada saat itu, Sukuna pun benar-benar marah berteriak kepada Yuji. Akan tetapi, tiba-tiba Sukuna pun dilempari senjata milik Nanami oleh Ino, dan membuat Sukuna terkena efek serangan kritikal dari senjata tersebut. Sehingga hal itu membuat Yuji memiliki waktu untuk bersiap-siap lagi meninju Sukuna kembali dengan Black Flash-nya. Dan di sisi lain, setelah melemparkan senjatanya, Ino merasa kalau sepertinya dirinya menggunakan senjatanya dengan benar. Dan kemudian Yuji pun langsung meninju tulang rusuk bagian belakang Sukuna dengan sangat kuat menggunakan Black Flash-nya. Dan di sini di catatan editor mengatakan bahwa Yuji menjadi setara dengan Raja Kutukan dan melampauinya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 257 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown part 29, yaitu pertarungan hebat antara Sukuna melawan Awakening Yuji.
atau lebih tepatnya antara paman dengan keponakan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.